Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada tugas ketiga ini kita akan membahas tentang konsep basis data terdistribusi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di tugas ketiga kita dengan materi konsep basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi dalam artian adalah data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS namanya. Kemudian, basis data terdistribusi adalah sebuah basis data tunggal yang tersebar secara fisik di seluruh komputer di beberapa lokasi yang dihubungkan dengan jaringan. Dalam artian bahwa basis data terdistribusi itu dia tidak hanya cakupan lokal, tapi dengan cakupan global. Selama dengan terhubung dengan jaringan internet, maka setiap orang bisa mengakses basis data tersebut. Kemudian ini adalah gambar dari konsep dari basis data, di mana ini adalah sentralisasi, dia tersentral di dalam satu titik, kemudian ada distribusi, dia tersebar di dalam beberapa titik. Kemudian distribusi computing system adalah sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang sifatnya otonom dan tidak harus homogen, yang salah terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerja sama dalam melakukan tugas masing-masing. Distribusi database itu adalah suatu tempat atau suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Software yang atau data terdistribusi itu biasanya adalah terjadi di distribusi transparan ke user. Kemudian ini adalah gambar dari database centralization, di mana database itu terpusat, tapi digunakan oleh beberapa program, baik program 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah communication network, ini adalah komunikasi jaringan, di mana setiap ada di sini set 1 itu ada database-nya, kemudian set 2, set 3, dan set 4. Ini adalah gambar dari method arsitektur with distribution database. Dia sudah terhubung, ada database terdistribusinya, ada set 1, dia ada database-nya, kemudian ada set 2, dia ada database-nya, set 3, dia ada database-nya, dan set 4 itu ada database-nya. Tipe dari basis data terdistribusi yang pertama itu adalah homogen, di mana sistem atau basis data ini menjalankan di tempat tipe DBMS yang sama. Kemudian ada heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS-nya. Arsitektur basis data terdistribusi itu terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi dari DBMS-nya. 2 arsitektur tersebut, yaitu pertama client server dengan collaboration server. Client server ini mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Nanti ini adalah gambarnya, di mana ada server-server, kemudian ada kliennya. Kemudian ini ada collaboration server. Ini adalah gambarnya, di mana ada server 1, 2, dan 3. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi itu ada 2. Yang pertama fragmentasi dan replika, di mana fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi-bagi relasinya atau setiap fragmentnya, seperti gambar di sini. Jadi setiap kita menyimpan data tersebut di fragment, di mana ada bagian-bagiannya sendiri atau dipotong-potong. Kemudian ada fragmentasi horizontal, yaitu data dipisah dan didistribusikan beberapa server berdasarkan record atau base datanya. Kemudian ada fragmentasi vertikal, data dipisah dan didistribusikan ke beberapa server. Ini adalah replikasi, yaitu di mana kita dapat menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragment relasi. Ini adalah gambarnya, ada R1, R2, di mana ada set A, set B, kemudian ada R1, R2 lagi. Motivasi untuk replikasi adalah yang pertama meningkatkan ketersediaan data, di mana jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Kemudian ada evaluasi query yang lebih cepat, di mana query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk ke dalam remote site.
Kemudian ada mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, replikasi transaksi yang dapat dilakukan, yang pertama itu adalah synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi. Kemudian asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi, hanya diubah secara periodik saja. Ini, saya di sini akan ngebahas tentang tugas 2, di mana ada gambar IRD, di mana mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan IRD tersebut ke dalam, basis data MySQL dengan menggunakan MariaDB dan menggunakan aplikasi SAP, di mana terdapat beberapa tabel. Yang pertama tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar karakter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di sini langkah yang dapat kalian lakukan, yang pertama mahasiswa harus menginstal SAM, kemudian pada SAM Control Panel, APC dan MySQL harus diklik Start agar bisa berjalan. Kemudian masuk ke PHP MyAdmin dengan mengklik admin, membuat database dengan nama tugas 2. Setelah membuat database dengan tugas 2, maka mahasiswa membuat tabel sesuai dengan entitas pada IRD pada studi kasus tadi, di mana contohnya tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Ke langkah selanjutnya itu pada saat membuat tabel, diminta membuat field tabel sesuai atribut pada setiap entitas, yang mana mahasiswa akan menentukan tipe data, panjang data, dan kunci pada data baik primary key maupun foreign key-nya. Setelah tabel dibuat, maka mahasiswa dapat menginputkan data pada tabel tersebut dengan cara menjalankan tabel tersebut. Dan selanjutnya ada yang H, yaitu terakhir, mahasiswa dapat membuat relasi antar tabel dengan menggunakan menu designer. Oke, ketika mahasiswa sudah membuat tugas, mahasiswa membuat pelaporan tugasnya, di mana mahasiswa wajib membuat video atau rekaman pengerjaan tugasnya, di mana mahasiswa wajib memperkenalkan identitas, menjelaskan langkah-langkah praktek yang dilakukan, kemudian hasil dari praktek yang telah dilakukan, dan yang terakhir adalah kata-kata penutup. Batas waktu dari pengumpulan tugas yaitu hari Senin, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas karena bisa membuat nilai kalian terancam tidak lulus. Tetap semangat dan selamat belajar.